Saudara, hari ini Senin, 1 Mei 2023, hari ke-23 setelah Paskah. Pada hari ini juga 1 Mei 2023, saudara-saudara kita, kaum buruh sedunia merayakan Hari Buruh Internasional. Dalam Matius 5 ayat 2 kita membaca, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, saudara, di hadapan Yesus telah berdiri kelompok-kelompok massa rakyat atau hoi okoloi, dan murid-muridnya hoi matetai autu, duduk di atas bukit seperti Musa, pemimpin besar orang Israel di masa silam. Yesus dari Nazaret menyampaikan manifestonya. Sebuah manifesto adalah sebuah pernyataan yang secara terbuka mendeklarasikan maksud, motif, dan pandangan yang dimiliki seseorang, suatu komunitas, atau sebuah organisasi perjuangan. Kita lazim menyebut manifesto Yesus itu khotbah di bukit. Manifesto Yesus, saudara, berintikan jati diri orang-orang yang telah menyambut berita tentang kerajaan Allah dengan pertobatan. Pertama, dalam manifesto itu, Yesus menyebut mereka berbahagia. Lihatlah Matius 5 ayat 3 sampai dengan 12. Kemudian ia menegaskan fungsi mereka di tengah dunia, yakni garam dan terang. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kedua, selanjutnya Yesus mengemukakan posisinya terhadap hukum Taurat. Dan dengan sejumlah contoh menyerukan agar mereka menghidupi jiwa dari perintah-perintah dalam Taurat dengan menjadikan Allah Bapa mereka sebagai tolok ukur. Matius 5 ayat 17 sampai dengan 48. Ketiga, setelah itu Yesus berkata-kata tentang bagaimana seharusnya mereka menghidupi 3 macam kesalehan yang lazim dalam masyarakat, yakni derma, doa, dan puasa. Matius 6 ayat 1 sampai dengan 18. Ia berkata-kata tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap terhadap kekayaan, kekhawatiran, kecenderungan untuk menghakimi orang lain, dan pelecehan terhadap berita Injil dan seruan pertobatan. Lihatlah Matius 6 ayat 19 sampai dengan 7 ayat 6. Ia juga berkata-kata tentang dorongan untuk berdoa, bersikap fair terhadap sesama, dan mewaspadai nabi-nabi palsu. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 20. Keempat, menutup manifestonya, Yesus menekankan bahwa yang diajarkannya adalah kehendak Allah Bapanya, yang wajib dilakukan baik oleh murid-muridnya maupun orang-orang banyak yang mengikutnya, baik oleh para kader maupun oleh massa rakyat. Yesus menghendaki
agar nilai-nilai kerajaan Allah yang terkandung dalam ajarannya itu mengejawantah dalam hidup mereka. Demikianlah saudara manifesto Yesus yang berbicara tentang jati diri para pengikutnya, warga kerajaan Allah. Hidup sesuai dengan jati diri mereka, para pengikut Yesus akan menghadirkan sebuah jalan baru di tengah masyarakat yang syarat dengan penindasan si kuat terhadap si lemah, penghisapan manusia oleh manusia, dan peminggiran yang dilakukan atas nama agama terhadap mereka yang dianggap berdosa, najis, dikutuk dan dibuang Allah. Kita, saudara, para pengikut Kristus di zaman ini, sebagai gereja, dipanggil untuk menempuh jalan alternatif ini. Di tengah dunia yang masih syarat dengan penghisapan, penindasan, diskriminasi, dan marginalisasi, jalan alternatif ini akan membangkitkan pengharapan di hati banyak orang yang lelah dengan kekerasan dan merindu dambakan keadilan dan perdamaian. Di sisi lain, jalan alternatif ini juga akan menjadi tantangan bagi mereka yang sekian lama telah menikmati keuntungan dari struktur-struktur yang menghisap, menindas, dan memarginalkan. Mereka akan memberikan respon atau tanggapan, entah bertobat atau justru malah menganiaya gereja, menganiaya kita, murid-murid Kristus. Dengan jalan alternatif ini, saudara, kita, gereja, juga menyatakan keberpihakan kita, yakni pilihan mengutamakan kaum miskin, yakni mereka yang terhisap, tertindas, dan terpinggirkan. Dalam konteks ini, saat hari ini kaum buruh merayakan harinya, May Day, 1 Mei, kita perlu menyatakan di sisi sejarah yang mana kita berdiri dan bergerak. Bukankah kelas pencipta kekayaan masyarakat namun masih terhisap karena tidak atau belum memegang kedaulatan atas ekonomi dan politik itu, sejatinya merupakan lokomotif yang akan membawa umat manusia ke dalam masa depan baru yang lebih demokratis, adil, dan manusiawi. Bukankah prinsip dari tiap-tiap orang menurut kemampuan atau karunia-karunianya, dan bagi tiap-tiap orang menurut kebutuhannya, yang dalam artian tertentu sudah hidup di dalam gereja, adalah prinsip yang diperjuangkan oleh kelas buruh untuk diwujud nyatakan dalam masyarakat sedunia. Dengan kesadaran itu, saudara, kita mengucapkan kepada saudara-saudara atau dulur-dulur kaum buruh, selamat Hari Buruh Internasional. Kaum buruh sedunia, bersatulah. Terpujilah Allah.